Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kah? Sehat-sehat aja kah? Bahagia kah? Atau malah sebaliknya? Seperti biasa teman-teman, gue buat video per harinya. Tapi hari ini gue agak cepetan sih buat videonya karena badan gue kurang fit. Jadi gue agak cepat untuk istirahat malam ini. Sekarang masih tanggal 18 jam 21.53. Seperti di video gue sebelumnya, yang dimana gue bakal bahas buku atau kita akan bedah sama-sama buku tentang luka yang kusimpan sendiri. Tapi gue nggak bacain dari awal sampai akhir, gue cuma bacain yang gue tandain aja, poin-poinnya aja, yang mungkin relate dengan kehidupan kita semua, di kehidupan gue juga. Jadi mungkin itu aja yang akan kita bedah nanti sampai selesai. Jadi videonya bakal gue buat per part-part gitu ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang. Pokoknya kalian pantengin aja lah. Gue bacain dari halaman 11 ke 12. Oke teman-teman, gue nggak tahu mulai dari mana ya teman-teman ya. Mungkin gue mulai dari judul aja kali ya. Tentang luka yang kusimpan sendiri. Aku heran dengan diriku sendiri, yang akhir-akhir ini seringkali menangis tanpa sebab. Seakan ada luka yang begitu dalam, luka yang sudah terpendam terlalu lama, lalu meledak begitu saja tak bisa kuhentikan. Aku sedang menangis sekarang. Tangisan yang membuatku kelelahan dengan diriku sendiri. Mungkin kita semua pernah ya teman-teman ya, di posisi seperti ini. Yang awalnya kita lagi happy, yang awalnya kita itu lagi ceria di siang hari, yang awalnya kita itu lagi have fun dengan kerjaan, yang awalnya kita itu lagi happy-happy aja ketika lagi hangout, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Tapi di saat kita sendirian, di saat malam tiba, di saat kesunyian tiba, kita ngerasa lelah gitu, ngerasa capek dengan semuanya gitu. Kepikiran masalah kita yang kita lupain sejenak gitu. Dan tiba-tiba aja kita nangis gitu, meneteskan air mata gitu. Mungkin kita semua pernah di posisi itu. Gua juga, yang awalnya gue itu ketawa-ketawa di tongkrongan, yang awalnya itu gue happy, bahas ini itu. Pas udah nyampe rumah, pulang jam 12, di kesunyian malam, ada aja rasa gitu. Kita pengen teriak, kita pengen marah, tapi kita nggak bisa untuk mengeluarkannya karena takut keganggu orang lain. Dan pada akhirnya tiba-tiba ya udah nangis gitu aja, meneteskan air mata gitu. Jadi kita emang lagi ngerasa capek gitu, ngerasa lelah, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya tiba-tiba air mata kita keluar gitu dengan sendirinya. Dan di situ tumpahlah semua air mata kita. Mungkin di situ sekalian kita luapin di keheningan malam. Ya paling saksi bisu ya bantal, kasur, apalagi yang ada di kamar kita. Ya cuma mereka yang tahu gitu teman-teman. Pertanyaannya kenapa ya kita bisa seperti itu? Tiba-tiba nangis, tangisan yang membuat kita kelelahan dengan diri kita sendiri. Kenapa ya kira-kira teman-teman? Apakah karena kita udah merasa capek banget? Apakah kita udah merasa sampai di puncaknya? Sehingga kesenangan yang kita cari di tempat lain yaitu cuma bentaran doang. Dan pada akhirnya nanti kita bakal keingat dengan masalah kita yang ada gitu, yang emang terlalu berat untuk diri kita. Sampai-sampai kita nggak bisa menahan rasa capek itu untuk menahan masalah itu. Dan pada akhirnya ya kita meneteskan air mata. Apakah di antara kita ada yang sama teman-teman? Kalau memang ada yang sama, nggak apa-apa teman-teman. Kita boleh nangis dulu, kita boleh berhenti dulu, kita boleh istirahat dulu. Ya mungkin selesai dengan itu semua, kita nggak bisa menjanjikan masalah kita akan hilang gitu. Masalah kita akan habis gitu aja gitu. Ya palingan apa besoknya kita ketawa lagi, biar lupa dengan masalah kita sejenak. Mungkin level permasalahan kita beda-beda ya teman-teman ya. Ada orang yang levelnya segini, dia masih sanggup. Ada orang yang levelnya segini, dia udah nggak sanggup. Misalnya seperti itu. Tapi kita nggak bisa menghakimi itu, karena setiap orang itu beda-beda. Palingan dari gua, tetap semangat teman-teman. Seberat apapun masalah kalian, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Jangan pernah berpikir ini adalah yang terakhir untuk kita. Jangan pernah berpikir untuk putus asa. Tetap maju ke depan, tetap lihat ke depan, tetap melangkah ke depan. Kalaupun harus capek, kita istirahat dulu.
menangis dulu nggak apa-apa. Ya jadi semangat aja lah ya teman-teman ya, buat kita semua, buat gua, buat elu, pokoknya buat kita semua lah. Pokoknya tetap semangat teman-teman. Mari kita tarik napas kita dalam-dalam dan keluarkan secara perlahan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kali ya. Nanti kita bahas untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Nanti kita bedah buku ini pokoknya sampai habis. Buat kalian yang pengen cerita boleh DM gua. Kalau emang kalian malu atau segan untuk tinggalin di kolom komentar, silahkan DM gua di Instagram atau di TikTok boleh. Dan kalau ada masukan dan saran ya seperti biasa teman-teman, berkomentarlah dengan yang sopan ya teman-teman ya. Gua Abram. See you guys.